kita satu lagu lagi ya, Kak, ya. Nggak Iya, Kak. panjang-panjang. Iya, maaf. Sebentar. Saya cari ininya, liriknya. Ya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita ulangi lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Tuhan, pengorbananmu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan dan kasih-Mu, Tuhan. Kami nggak bisa membalas apapun, Tuhan. Kami manusia yang berdosa, Tuhan. Ampunilah kami yang selalu menyakiti-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ini kami, Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami tidak punya apa-apa, ya Tuhan, selain hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk penderitaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk mencucurkan darah-Mu untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik bagi setiap kami, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih ada, kami masih boleh menikmati nafas kehidupan-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur, Tuhan. Semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami rindu untuk bersharing satu dengan yang lainnya, Tuhan. Biarlah setiap kami Kau puaskan dengan firman-Mu, ya Tuhan. Isilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Sehingga kami dimampukan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan tuntunan, Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, Bung Vincent. Shalom, Pak Febri. Shalom, Kak. Iya, mohon maaf ini saya terharu sama lagu yang tadi. Iya. Tidak apa-apa, Kak. Iya, salam semuanya ya. Ini saya Bung Vincent. Salam kenal Bung Vincent. Inilah saya Mario ya. Salam kenal. Saya berdomisili di Jogja saat ini dan saya bersama istri kami berada di Jogja ya. Kami saat ini saya masih menjalani pemulihan sakit asam lambung selama 9 bulan. Ya, jadi mohon doanya juga supaya saya bisa pulih dari sakit asam lambung ini, supaya saya bisa kembali beraktivitas. Ya, seperti biasa Bung Vincent, kita pada malam hari ini kita bersharing
tentang firman Tuhan, baik yang kita baca hari ini, atau mungkin Bung Vincent ada yang ingin disampaikan tentang kesaksian hidup, atau mungkin ada yang ingin disampaikan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, silakan nanti kita sama-sama bersharing. Saya mungkin mulai dari Kak Febri dulu. Silakan Kak Febri. Dengar apa? Dengar dulu Kak, biar Dengar kakak dulu. dulu. Iya, oke. Oke, baik. Nanti Kak Febri ntar ya, terakhir. Ya, kita kalau gitu ke Kak Vincent nih. Shalom Kak Vincent. Shalom Kak Vincent. Shalom Kak Vincent. Kak Vincent. Jaringan mungkin Kak. Oh, jaringan mungkin ya. Tapi ini mikrofonnya nyala nih Kak Vincent. Shalom Kak Vincent. Kak Vincent? Oke, kalau Kak Vincent masih belum bisa, saya duluan ya. Iya Ya. Kak. Baik. Hari ini tuh yang saya dapatkan dari firman Tuhan itu banyak. Ya. Yang pertama tadi sudah saya bagikan waktu di grup tadi ya, tentang apa kalau hati kita ini adalah bait Allah. Dan pasti Kak Febri, Kak Vincent sudah tahu waktu Tuhan Yesus datang ke bait Allah, ada banyak sekali para pedagang-pedagang yang berjualan di situ, lalu Tuhan Yesus marah karena bait Allah dipakai untuk berjualan. Ya, seharusnya bait Allah itu dipakai untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, bukan dipakai untuk berjualan. Nah, kalau saya gambarkan kondisinya saat ini sama persis dengan kondisi gereja-gereja yang ada saat ini. Di samping itu juga dengan kondisi kita ya, manusia saat ini ya. Jadi di satu sisi gereja itu lebih mengutamakan bagaimana mencari keuntungan. Saya bukan berbicara bohong, tetapi banyak sekali ketika gereja-gereja itu hanya menjual perkataan untuk mendapatkan keuntungan, ya, melalui persembahan, melalui persepuluhan, jemaatnya dikejar-kejar harus mendapatkan persembahan, dikejar-kejar persepuluhan. Padahal kita lihat penampilan hamba-hamba Tuhannya itu pakai pakaian yang bagus-bagus, ya, gerejanya pakai entertain yang bagus-bagus, yang meriah. Tetapi banyak sekali jemaat yang miskin, jemaat yang tidak punya apa-apa, jemaat yang mereka bisa ke gereja saja itu sudah puji Tuhan. Mereka bisa mempersembahkan uang persembahan, apa yang ada pada mereka saja itu sudah puji Tuhan. Nah, itulah kondisi gereja kita saat ini. Itu sangat sangat mengenaskan ya, Mbak Sulisanya, mengkhawatirkan. Jadi ini suatu peringatan, Tuhan Yesus memperingatkan kita semua bahwa mari kita kembali kepada tujuan gereja mula-mula. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengabarkan keselamatan kepada setiap orang, ya, bagi mereka yang lagi sakit, bagi mereka yang lagi susah, bagi mereka yang misalnya berkekurangan, yang terkena bencana dan lain sebagainya. Inilah tugas daripada gereja untuk menjangkau mereka, ya. Dan gereja itu juga fungsinya adalah tempat sebagai kita berdoa. Nah, karena itu Tuhan bilang, rumahku adalah rumah doa, bukan rumah sarang penyamun ya, kalau kita tadi baca itu. Itu tadi tentang gerejanya. Tapi kalau tentang hati kita ini kan bait Allah. Bait Allah itu berarti harus kudus ya. Kalau hati kita tidak kudus, jadi tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, hati kita kalau tidak kudus,
yang masuk ke dalam hati itu apa? Iri hati, jengkel, suka marah-marah sama orang, suka ceritain orang yang kejelekan-kejelekannya. Nah, padahal hati kita ini harusnya kita pakai untuk berdoa, kita pakai untuk menyembah Tuhan, harus kita pakai untuk memuji Tuhan, bukan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, makanya saya menggambarkan ketika Tuhan Yesus mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di Bait Allah itu, harusnya kita juga minta pertolongan Tuhan Yesus untuk mengusir segala iri hati, mengusir segala jengkel, mengusir segala kemarahan, mengusir segala perselisihan yang ada di dalam hati kita. Itu yang saya dapatkan hari ini, ya. Shalom ya, Bung Vincent. Nah, saya senang sekali lihat suaranya mungkin, Bung. Suaranya belum di, ya, sip. Ya. Shalom. Ya, shalom Bung Vincent ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian ini saya juga ada dapat rema lagi yang baru ya. Mungkin sekilas kalau kita baca ulang, kita kayak tidak terlalu ini ya, tidak terlalu, mungkin kita paham tetapi ternyata ada maksud yang luar biasa daripada firman Tuhan itu. Ini saya ambil dari waktu Yesus sudah bangkit dan dia menampakkan diri kepada dua orang muridnya di jalan Emmaus. Ya, nah, itu ada di Lukas pasal 24 ayat yang sebentar. Saya lihat dulu ayatnya. Nah, ini. Ayat yang ke-30 dan ke-31. Di sana firman Tuhan berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, yang saya dapatkan begini, sebelum Tuhan Yesus, ini kan Tuhan Yesus melakukan perjamuan nih. Sebelum Tuhan Yesus melakukan perjamuan, ya murid-muridnya itu tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, mereka tidak tahu. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus sudah memecah-mecahkan roti, ini kalau kita baca lebih ini lagi, ketika itu terbukalah mata mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah melakukan perjamuan, mata rohani mereka itu terbuka ya. Ini mata jasmani dan mata rohani. Artinya apa? Artinya di dalam kondisi dan situasi yang saat ini semakin hari semakin susah, kondisi yang semakin penuh dengan penderitaan, sakit penyakit, kita diajar untuk di rumah-rumah untuk melakukan apa yang namanya perjamuan kudus. Ya, karena dulu kalau bangsa Israel kan mereka mempersembahkan korban ya kepada Tuhan ya. Korban itu dilakukan oleh para imam-imam atau misalnya nabi-nabi. Nah, zaman sekarang korban itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus melakukan perjamuan kudus itu setiap hari. Agar supaya apa? Agar supaya ini kita itu dibedakan. Gitu. Karena kondisi saat ini itu saya mau bicara dengan jujur, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Ya. Mengapa saya bisa berkata demikian? Kita lihat aja tanda-tandanya sekarang. Penyakit COVID, kemudian mulai ada kelaparan di mana-mana, penderitaan di mana-mana. Kalau coba teman-teman pikir, kok cepat sekali, misalnya ini hari Jumat ya, hari Selasa ya. Nah, ini hari Selasa. Hari Selasa, tiba-tiba minggu depan sudah hari Selasa, kok cepat sekali rasanya ya, nggak terasa kan? Nah, itu artinya kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Jadi karena firman-Nya 1 hari sama dengan 1000 hari, 1000 hari sama dengan 1 hari. Jadi ini saya cuman bukan menakut-nakuti, tetapi saya cuman menyampaikan bahwa Tuhan itu sudah semakin dekat datang. Kalau kita misalnya masih bermain-main dengan hal-hal yang tidak benar, ayo mari kita koreksi hati kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita minta
Tuhan menuntun kita, Tuhan memberikan kita petunjuk bagaimana dan kekuatan untuk menghadapi pergumulan hidup kita sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi kedatangannya sudah semakin dekat. Banyak juga salah satu cirinya, banyak sekali sekarang nabi apa yang mengaku nabi, terus kemudian ajaran-ajaran agama sesat, banyak sekali. Saya malah sudah 2 kali saya ketemu. Yang pertama itu ajaran dari Cina. Nah, itu mereka mengaku Mesiasnya adalah perempuan. Yang Oh, kedua iya. ajaran dari iya, ya, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua namanya Gereja Shincheonji, itu dari Korea. Mereka mengaku bahwa mereka punya pimpinan namanya Lee Min-hye itu. Lee Min-hye itu adalah Mesias, ya. Jadi ini sudah sangat-sangat nyata karena di Matius pasal 24 itu Tuhan Yesus sudah bilang sendiri bahwa nanti akan ada yang mengaku sebagai Mesias. Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Nah, itu sudah sangat jelas sekali. Itu sudah sangat tanda-tandanya sudah sangat dekat sekali. Jadi kalau teman-teman bisa membaca tanda-tanda itu, ya berarti teman-teman harus mempersiapkan diri. Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Ya, itu aja dari saya. Nanti kepanjangan. Sekarang mungkin kita ke Bung Vincent ini. Silakan Bung Vincent. Aduh, Mungkin Bung Vincent ingin berbagi sesuatu, boleh silakan Bung. belum ada nih, Pak. Oke, baik. Nah, saya mau nanya sama Bung Vincent. Bung Vincent ini di kota Sintang ya? Iya, Pak. Sintang itu masuk Kalimantan apa, Bung? Kalimantan Barat, Pak. Oh, Kalimantan Barat. Kalau teman saya itu dia di Kalimantan Tengah, jauh. Tengah berarti ya? Jauh, Pak, jauh. Tapi kalau Sintang itu di kabupatennya atau di pelosok ini, Bung? Di ujung, Kabupaten Ujung. Hampir ke Malaysia. Oh, dekat sama Malaysia. Ya, Oh, iya, iya, baik. Nah, ini kan Bung Shalom, Ibu Popi. Ini suaranya masih masih ini joinnya. Oke, Bung Vincent, saya itu turut prihatin ya. Kemarin Bung Vincent baru saja yang tadi yang waktu Bung Vincent info bahwa Bung Vincent itu baru mengalami musibah ya. ya. Saya turut prihatin. Kalau memang Bung Vincent tidak berkeberatan, ya. Ini kalau Bung Vincent tidak berkeberatan ini. Saya kan tahu itu ada satu lembaga namanya Lembaga Kita Bisa. Mungkin Bung Vincent pernah dengar? Ya, Nah, mungkin kalau Bung Vincent mau, kita bisa galang dana di sana. Tapi kalau ini Bung Vincentnya tidak keberatan. Tapi kalau Bung Vincent keberatan, ya saya kan nggak bisa memaksa begitu. iya, iya, iya. Iya, jadi kan ini berarti Bung Vincent ngontrak ini ya, Bung ya? Iya, Iya, iya. Oke. Terus di kontrakan ini sudah punya istri belum, Bung? sudah Sudah punya istri, berapa anak putranya, Bung? 2, 1 putra, 1 putri. Masih kecil atau sudah kelas berapa, Bung? Yang 1 SMA, yang kelas 1 SMA, yang 1 kelas 3 SD. Oh, ada yang sudah SMA ya. Iya. Kalau Malinau itu Kalimantan mana, Bung? Malinau. Malinau Kalimantan mana, Mak? Malinau. Kalimantan Timur kah? Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur kalau nggak salah. Oh, iya, ada teman juga perempuan, dia jadi bidan di sana, di Malinau sana. Iya, jadi iya nanti begini, Bung, saya coba menghubungi ini tapi kalau Bung tidak berkeberatan ya, saya akan mencoba menghubungi
pihak-pihak gereja yang ada di Sintang ya. Kalau Bung tidak berkeberatan, agar supaya kita bisa eh, membantu kesulitan yang Bung alami. Kan katanya Bung ini juga lagi mau bayar kontrakan juga. Mohon maaf ini kalau saya minta maaf sebelumnya. Kapan jatuh temponya Bung kontrakannya? Sebenarnya besok. Besok ya Bung ya. Ini Ya. kalau saya boleh tahu, berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan ini Bung? 6 juta. 6 juta ya. Ya. Oke. Sebentar dulu Bung ya, saya bilang Ibu Popi supaya nyalain ininya dulu mic-nya sebentar Bung, sebentar. Sebentar ya Bung. Oke. Ya. 6 juta berarti ya Bung ya. 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 Nanti saya akan upayakan ya Bung semampu saya ya. Ya, saya tidak Kurangnya 3,5 juta. 3,5 juta baik Bung. Ini saya akan berupaya ya semampu saya supaya kami kalau Bung tidak keberatan, saya galang dana supaya kita bisa membantu kekurangan Bung ini ya. Saya nanti galang dana di Instagram. Saya tidak perlu tunjukkan profil Bung, foto Bung, tetapi saya akan galang aja Instagram. Semoga ada teman-teman yang punya punya kerinduan untuk memberikan bantuan. Saya tidak bisa janji secepatnya besok juga atau kapan begitu, tapi saya akan usahakan kalau bisa ya kalau secepatnya ya ada pun berapa juga saya juga akan upayakan, tapi saya nggak bisa janji gitu Bung. Iya, oke. Ada lagi Bung yang mau disampaikan Bung? Enggak. Ya, kalau boleh tahu Bung Vincent ini agama Katolik ya Bung ya? Iya, Katolik. Terus Ya. usianya sudah berapa nih Bung? 37 tahun. Oh, 37 tahun. Ya, beda 4 tahun sama saya. Oh ya. Iya. Oke. Ya, oke. Itu aja Bung. Masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan Bung? Cukup. Sudah cukup. Oke, nanti sebentar kita sama-sama doakan ya. Oke, ini karena Bu Popi nggak bisa connect ya suaranya. Oke, kita ke Kak Febri aja nih. Kak Febri ini juga agama Katolik, Bung ya. Dia dari Nusa Tenggara Timur. Silakan Kak Febri. Terima kasih Kak. Untuk hari ini saya dapat ayat Injil di Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Di mana di ayat itu Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk tetap berjaga-jaga. Iya. Seperti dalam ayat 36 bab Lukas bab 12 ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Terus, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.
Dari kutipan Injil ini mengajarkan kita untuk kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga bagaimana kita bertobat dari segala dosa-dosa kita karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan juga bukan hanya itu, dengan memberikan segala kasih dan cinta kita kepada sesama. Ada juga Amin. Injil Lukas bab 12 ayat 33, yaitu jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menurut pengertian saya juga di ayat ini, menjual segala harta milikmu ini tidak terlalu memaksa sekali untuk menjual segala kepunyaan kita, tetapi cukup memberikan segala cinta kepada sesama. Amin. Ya. Terima kasih. Itu aja Kak Febri. Iya Kak, itu aja Kak. Ya, terima kasih Kak Febri. Ya. Jadi ada 2 poin. Yang pertama tentang kewaspadaan ya Kak. Tadi juga ini sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus ini sudah mau datang, jadi kita harus berjaga-jaga ya. Kalau kita ingat perumpamaan tentang 5 gadis yang pintar dan 5 gadis yang bodoh, 5 yang pintar ini mereka mempersiapkan minyaknya. Ya, jadi ketika pengantin perempuan dan itu para pengantinnya itu datang mempelainya, mereka punya minyak ini masih terus ada dan lenteranya atau pelitanya itu tetap menyala. Sedangkan yang 5 lagi ini mereka tidak waspada sehingga ketika pas pengantin perempuan dan laki-laki datang, minyaknya sudah habis. Begitu mereka pergi keluar cari minyak, mereka mau masuk lagi, tuan rumahnya sudah menolak ya. Jadi itu sama dengan kita. Kita harus berjaga-jaga ya. Tuhan Yesus sudah mau datang. Kalau kita tidak berjaga-jaga, begitu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, "Kamu siapa? Saya tidak kenal kamu." Ya. Saya tidak tahu siapa kamu. Kamu tinggal aja di luar, di neraka, misalnya seperti itu. Nah, itu peringatan keras buat kita. Jadi, kalau misalnya Tuhan sudah ingatkan, kita masih dikasih kesempatan, ya. Tuhan bilang bertobat. Setelah bertobat, layanilah Tuhan, layanilah sesamamu, mengasihi sesamamu, memberitakan Injil. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, terus kita hidup semau kita sendiri, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang ya. Atau kapan kita mati, kita nggak pernah tahu. Berapa menit ke depan, berapa jam ke depan, kita juga tidak pernah tahu apa hidup kita ini seperti apa. Oleh karena itu, seperti ada di firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya, karena waktu-waktu inilah waktu yang jahat. Artinya, kita harus sungguh-sungguh mempergunakan waktu kita dengan baik untuk Tuhan. Ya. Kalau kita cuma main-main, kita cuma pengen senang-senang di dunia, ya begitu kita nanti Tuhan datang, kita masuk neraka, kita menderita selamanya. Itu yang pertama, Kak Fibri. Yang kedua ini tentang jualah segala milikmu, ya. Jualah segala milikmu. Ini berkaitan dengan harta. Artinya bukan berarti kita semuanya harta kita jual, tidak juga. Tetapi ini artinya kita harus menjadi saluran berkat untuk orang lain. Hidup kita ini diberkati, ya. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan memberkati kita dengan makanan, dengan pakaian dan lain sebagainya. Kalau kita punya kelebihan, kita harus mempergunakan itu untuk membantu orang lain yang tidak memiliki hal yang sama seperti kita. Jadi berikanlah sedekah ya. Karena ketika kita membantu orang itu, kita sedang menabung di surga ya. Kita sedang berinvestasi di surga. Ya, karena coba itu kalau tidak salah Tuhan bilang sebentar, saya baca di Lukas 16 ya. Di Lukas 16 itu mengenai mamon ya, mamon. Nah, ini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, di sini tuh dibilang begini.
ikatlah Lukas 16 ayat yang ke-9 ya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mamon ini apa? Mamon ini uang, ya. Musuhnya Tuhan nomor satu apa? Musuhnya Tuhan itu adalah uang, ya. Itu Iya, Kak. musuh Tuhan. Iya, karena Tuhan bilang orang kaya itu sukar masuk surga, ya. Nah, di sini juga Tuhan bilang mau pilih Tuhan atau mau pilih mamon. Tetapi di sini Tuhan bilang begini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Artinya apa? Artinya begini, ketika kita punya uang, ya, uang itu kan kalau kita diperhamba sama uang, ya, kalau kita diperhamba sama uang, ya berarti kita kalah, ya, kita kalah. Hidup kita ini cuman uang, 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 itu namanya kita diperhamba sama uang. Tetapi kalau kita yang memperhamba uang, artinya kita mempergunakan uang untuk membantu orang lain misalnya, untuk membantu orang yang berkekurangan, untuk membantu orang yang sedang sakit, untuk membantu orang yang sedang dalam kesusahan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kita bersahabat dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya apa? Supaya jika nanti kita mati, ya, kita diterima di dalam kemah abadi. Artinya, ketika kita sudah mempergunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini, ketika nanti kita mati, kita diterima di kerajaan surga, di dalam kemah abadi. Nah, itu arti daripada Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Jadi, betul sekali yang dibilang Kak Febri, ya. Jadi, kita harus mempergunakan uang itu dengan bijaksana, ya. Bukan berarti kalau kita jual semua, ya nanti bagaimana dong? Kita mau makan apa? Kita mau misalnya tidur di mana? Ya tidak begitu ya. Tuhan juga tahu. Tuhan tidak jahat kok. Tapi maksud Tuhan itu kita harus apa yang misalnya, nih contoh nih, setiap hari kan pasti Tuhan memberkati kita. Coba contoh, Bung Vincent pagi-pagi bangun. Pasti Tuhan berkati pagi itu berbeda dengan berkat hari ini. Berkati, kan ada firman Tuhan, kasih ratapan tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, itu di ratapan 3 ayat 23. Jadi artinya apa? Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Jadi besok itu pasti ada kasih yang baru lagi. Besok tuh ada kasih yang baru lagi. Jadi kita tidak perlu khawatir, Tuhan itu selalu pelihara kita. Nah, kalau misalnya kita punya sesuatu nih, contoh. Hari ini Kak Febri masak makanan yang enak nih, daging ayam, sayur ya. Tapi makanannya kira-kira kebanyakan ini. Terus pada kenyang semua. Nah, masih banyak yang sisa. Terus akhirnya karena tidak ada yang mau makan, makanannya besok dibuang. Itu kira-kira berdosa nggak, Kak Febri? Iya, Kak. Kira-kira berdosa nggak itu kalau kita buang-buang makanan? Berdosa. Berdosa. Nah, jadi kalau kita mempergunakan apa yang kita punya, Tuhan bilang kan, pakailah dengan secukupnya. Jadi ketika kita sudah kenyang, ada makanan kita yang lebih, kita berikan sama mereka yang lapar, mereka yang belum makan, ya, karena firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya, karena Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi itu ya firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi terima kasih buat Kak Febri ya yang sudah mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, dan juga kita harus mempergunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu ya, Kak Febri. Ya, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Febri. Mungkin ada tambahan lagi ini, Kak Popi ini sayang sekali ininya audionya nggak terhubung ini. Ya, oke, mungkin dari Bung Vincent ada yang ingin ditambahkan lagi atau ditanyakan? Cukup. Sudah cukup ya.
kapan-kapan boleh istrinya diajak ikut, Bung. Iya, ya. Ya, ini ada istri saya juga di samping, tadi habis telepon, silakan. Ya, shalom Bung Oh, Vincent, shalom Kak selamat malam Febri. Ibu. Shalom Kak Lydia. Iya. Oke, jadi kalau sudah tidak ada tambahan, kita akan tutup dengan doa. Mungkin ada yang ingin dibawa di dalam doa, Kak Febri atau Kak Febri mungkin yang ingin dibawa dalam doa. Minta penyertaan Tuhan dalam belajarnya saya Kak, dengan kesehatan. Itu saja Kak. Oh iya, baik. Sampaikan apa tadi? Apa? Oh iya, shalom Kak Febri. Saya mau bilang terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Yang minggu kemarin itu yang di mana ya, yang waktu itu, yang tentang bertobat itu loh. Dan hari ini itu sangat membangkitkan saya lagi ya, suruh berjaga-jaga. Sebenarnya hari-hari ini memang saya udah lelah kayak gitu. Ada rasa capek, tetapi sharing dari Kak Febri malam hari ini mengingatkan saya kembali untuk saya senantiasa berjaga-jaga. Nggak tahu kenapa dari sharing Kak Febri dari minggu yang lalu, terus hari ini juga, saya kayak merasa hubungan yang dalam gitu antara Kak Febri sama Tuhan, sehingga Kak Febri itu bisa Tuhan bisa mengungkapkan apa yang dalam isi hatinya Tuhan gitu sama Kak Febri. Jadi Kak Febri terus dekat sama Tuhan, terus mengerti isi hati Tuhan, dan saya sangat bersyukur bisa ada di komunitas ini kenal sama Kak Febri. Meskipun mungkin kita itu lebih dewasa ya dari Kak Febri, tetapi Tuhan itu justru memakai orang tuh nggak memandang gitu. Tuhan tuh lebih melihat hati gitu. Amin. Jadi saya sangat bersyukur sekali gitu bisa kenal Kak Febri. Akhirnya saya juga bisa mengerti, oh Tuhan tuh isi hatinya lagi seperti ini gitu. Saya dapat dari Kak Febri, dan terima kasih Kak Febri, terus dekat sama Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan, menjadi berkat buat kita semua, Om dan Tante-tante di sini. Karena saya percaya Tuhan taruh Roh Kudus di hati Kak Febri untuk jadi terang juga ya buat kita semua gitu, menguatkan kita semua. Ya, senyumnya sangat luar biasa loh, memberkati. Ya, terima kasih banyak Kak Febri sharingnya. Ya. Kemudian dari Kak Vincent, mungkin ada yang ingin dibawa dalam doa secara khusus, Kak? Untuk kesehatan. Iya. Ada lagi, Kak? Ya, masalah. Nggak apa-apa, Kak. Tidak usah malu-malu. Kita kan sama-sama keluarga rohani, kita sama-sama saling mendoakan. Tidak perlu malu. Ya, untuk kesehatan lah. Oke. Ya, oke. Itu aja ya, Kak. Ya. Oke. Baik, Kak Febri, Kak Vincent, terus Ibu Popi. Sayang sekali ya, Ibu Popi, audionya nih nggak bisa terhubung. Ya, mari kita sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu, Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah komunitas Biji Sesawi ini ya Bapa. Terima kasih untuk hati yang setia yang Kau taruh di setiap kami ya Tuhan. Untuk terus rindu mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami hanya beberapa orang, tetapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah hati kami, untuk melembutkan hati kami,
untuk memberikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bawa pribadi, lepas pribadi dari kami semua yang ada di dalam ibadah komunitas ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Kak Febri ya Bapak. Kami berdoa untuk pendidikannya, kiranya Tuhan Yesus memberikan dia hikmat dan tuntunan dan pengetahuan sehingga dia boleh terus semangat untuk belajar, dia boleh terus semangat menuntut ilmu bagi masa depannya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang terbaik buat Kak Febri, rancangan masa depan yang penuh harapan. Engkau siapkan buat Kak Febri ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatannya Kak Febri dan juga keluarganya yang ada di NTT Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan. Engkau jauhkan dari segala macam sakit dan penyakit. Engkau patahkan segala kuasa jahat, intimidasi iblis. Tetapi biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai mereka dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesehatan, dan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Bung Vincent yang ada di Sintang, Kalimantan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk pergumulannya Tuhan. Dia sangat membutuhkan uang untuk membayar kontrakannya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini ya Tuhan. Engkau yang memiliki segalanya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang diperlukan oleh Bung Vincent ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada sampai saat ini ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau sama baik dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus kiranya Tuhan Yesus mau memberkati keuangan daripada Bung Vincent ini, sehingga dia boleh menerima, mendapatkan apa yang dia perlukan ya Tuhan. Terlebih khusus untuk pembayaran uang kontrakannya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarganya dan juga buat Bung Vincent sendiri. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati dia dengan kesehatan dan keluarganya juga dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan mau menjauhkan dari segala jenis sakit dan penyakit. Tuhan mau jauhkan dari segala macam intimidasi iblis, dari roh-roh jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu boleh membungkus, menutup bungkus Bung Vincent sekeluarga ini, sehingga mereka boleh senantiasa sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, serta dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Berkati juga pendidikan anak-anaknya ya Tuhan. Ya Tuhan, tambah-tambahkan mereka hikmat dan marifat, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi keluarga dan memberkati sesamanya, terutama juga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Popi Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Popi dengan damai sejahtera, dengan kesehatan, dengan kekuatan, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Dan biarlah tambahkan kerinduan hatinya untuk semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Tidak lupa kami juga bawa saudara-saudara kami yang pada malam hari ini tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua, Engkau mengasihi mereka semua. Jika ada yang sakit, kami berdoa memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan mujizat kesembuhan. Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan segala sakit dan penyakit yang mereka derita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami berdoa untuk mereka yang sedang ada di dalam beban dan pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan angkat setiap beban dan persoalan hidup mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, dan Tuhan berikan pengharapan. Dan biarlah mereka boleh bersuka cita ketika Tuhan menuntun mereka melewati setiap badai dan pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk
sebentar kami akan beristirahat Tuhan. Kami mau membaringkan tubuh kami yang capek dan lemah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam tidur kami. Tuhan mau menjaga kami, Tuhan mau memberikan kami kekuatan yang baru. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan kami boleh kembali beraktivitas di hari yang baru. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua ya Tuhan. Ujilah dan selidiki hati kami, apakah kami selalu setia dan berkenan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kebesaran, dan keagungan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Dan biarlah segala kemuliaan itu hanya bagi-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, ya sebelum kita berpisah, kita foto dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, Bung Vincent nanti habis ini kalau Bung Vincent berkenan, saya masukkan di dalam grup WhatsApp komunitas ya, Bung. Nanti saya kasih masuk di grup WhatsApp komunitas Biji Sesawi. Iya, itu soalnya mic-nya belum dinyalain sama Bung. Mic-nya belum dinyalain, Bung. Mikrofonnya Bung belum nyalain. Iya. Oke, ya. Baik, terima kasih Bung Vincent. Terima kasih Kak Febri. Kak Popi. Iya, Kak Popi. Sampai ketemu hari Kamis ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. God bless you. God bless you.